Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab sudut dan garis sejajar untuk kelas 7 ya. Nah, ini kita lihat di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Yang ditanyakan adalah besar sudut Y dikurangin X ya. Nah, ini kita perhatikan ya. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu ya, apa itu garis sejajar gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, garis L1 sejajar dengan garis L2. Nah, bisa dilihat garis L1 ini ya, garis L1 ini ya, ini ada tulisan L1 kan. Nah, ini garis L1, kemudian garis L2 ini nih. Nah, ini garis L2, yang bagian atasnya L1, bagian bawah sininya L2 gitu ya. Nah, ini L2-nya sini. Nah, jadi yang dimaksud sejajar itu maksudnya gini loh. Jadi garis L1 sama garis L2 itu jika garisnya diperpanjang gitu ya. Nah, itu nanti dia tidak akan pernah berpotongan gitu ya. Atau nggak akan pernah ketemu. Nah, itu maksudnya sejajar seperti itu. Ya, jadi L1 sejajar dengan L2. Kemudian di sini ada lagi L3 sejajar dengan L4. Nah, L3 mana ini? Ini ya. Ini L3. Ini ya, ini L3 nih sini ya. Ini L3, bagian sini L3, dan di sininya ada L4. Nah, ini juga sejajar gitu ya. Jadi kalau misalnya garis L3 dengan garis L4 diperpanjang, itu garisnya tidak akan pernah ketemu ya, atau tidak akan berpotongan. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu ya, sifat-sifat sudut pada garis sejajar gitu. Nah, jadi misalkan nih, ini ada sudut sini, ada garis sejajar ya, ada dua buah garis sejajar. Kemudian ini membentuk seperti huruf Z kayak gini ya. Seperti huruf Z. Nah, ini dua garis ini sejajar, atas sama bawah sejajar. Nah, kemudian ini bagian sini sama bagian sini itu merupakan sudut berseberangan gitu ya. Sudut yang berseberangan itu besarnya sama ya. Jadi kalau misalnya ini 10 derajat gitu. Nah, ini juga 10 derajat gitu ya. Jadi modelnya seperti huruf Z ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga nggak apa-apa gitu ya. Ini pokoknya sama nih, sudut sini sama sudut ini. Asal ini sejajar ya. Gitu. Nah, kemudian yang bentuknya seperti ini juga sama nih. Nah, ini juga sama ya. Pokoknya seperti huruf Z seperti itu ya. Nah, ini besarnya juga sama, asal atas bawahnya sejajar gitu. Jadi kalau misalnya ininya 60, ya ini sudut ini juga 60. Nah, gitu ya, sudut berseberangan ya. Nah, kita lihat di sini. Langkah pertama, saya akan mencari besar sudut Y dulu ya. Nah, ini kita perhatikan. Oke, ini diketahui L3 sejajar dengan L4. Kalian bisa perhatian ya, L3 sama L4. Nah, di sini ada sudut berseberangan nih. Nah, ini jika saya tarik garis ke sini, ya kan? Nah, ini sudutnya berseberangan. Gitu, ya. Sudah saya jelaskan ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, jadi sudut berseberangan besarnya sama gitu. Artinya, untuk mencari sudut Y, kalian harus mencari sudut ini dulu. Jadi sudut ini sama dengan sudut titik ini ya. Sudut yang saya beri titik, itu sama dengan besar sudut Y ini gitu ya. Nah, berarti kita harus nyari fokus ya. Fokus mencari sudut yang dititikin gitu ya. Sudut titik ini ya. Nah, oke. Perhatikan lagi di sini. Garis ini kan lurus nih ya, garis ini lurus ya, ini garis lurus. Garis lurus itu jumlahnya besar sudutnya ya, besar sudut itu adalah 180. Nah, jadi 180, totalnya harus 180 di sini. Gitu ya. Kenapa 180? Ya karena lurus gitu. Ya, lurus. Jadi sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat gitu. Nah, artinya untuk mencari sudut titik ya, yang dititikin itu, atau sudut Y ya. Jadi titik di sini sama sudut Y itu sama ya. Nah, itu berarti mencari nilai Y 180 dikurangin sama, ini boleh dijumlahin dulu ya, 110 sama 35. 110 sama 35 dijumlahin adalah 145. Nah, kemudian sudut yang dititikin sini, itu adalah 180 dikurangin sama 145 gitu ya. Ini kan hasilnya 145 nih. Nah, berarti 180 dikurang 145. Hasilnya adalah 35 derajat gitu ya.
Artinya, sudut yang diberi titik ini besarnya adalah 35 derajat ya. Nah, ini 35 derajat gitu. Ya, karena besar sudut lurus adalah 180, artinya mencari sudut yang titik ini itu kita kurangin aja 180 dikurangin 110 dikurangin 35 ya. Atau 180 dikurangin jumlah dari ini 145 kan jumlahnya. Itu hasilnya adalah 35. Nah, kemudian jika titiknya ini 35, maka sudut Y juga 35. Kenapa? Tadi yang saya bilang tadi ya, ini L3 sama L4 itu sejajar, maka dia akan membentuk ini sudut berseberangan dalam ya. Modelnya seperti huruf Z kayak gini. Nah, gitu. Berarti besar sudutnya sama ya. Kalau misalnya titiknya 35, maka Y-nya juga 35. Ya, oke. Y-nya sudah dapat 35. Kemudian, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini ya, Y-nya udah dapet 35 di sini, maka saya akan taruh ya di sini ya. Y-nya itu diganti ya sama 35. Nah, kemudian sekarang kita mau mencari besar sudut X ya. Besar sudut X. Nah, kita mau mencari besar sudut X. Kita lihat di sini, ini merupakan segitiga ya. Nah, segitiga ini jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya. Ini segitiga kan? Nah, oke, jadi jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Maka, untuk mencari nilai X, ya kita tinggal kurang-kurangin aja. 180 dikurangin sama 60 ya. Dikurangin sudut 60 sini, sama dikurangin sudut yang Y ini, 35 gitu. Atau 180 dikurangin 60 tambah 35 kan 95 ya. Berarti 180 dikurang 95 ya. Itu hasilnya adalah 85. Nah, X di sini itu nilainya 85 ya. Berarti untuk mencari Y dikurang X, itu kita kurangin 35 dikurangin sama 85. Itu hasilnya adalah minus 50 ya. Nah, ini jadi Y-nya kan 35 nih, X-nya 85. Nah, ini berarti 35 kurang 85, ini min 50. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Nggak ada jawabannya. Nah, mungkin ini harus dibalik kali ya. Jadi soalnya harus diubah ya. Mungkin diubah seperti ini, X dikurang Y. Ya, jadi tergantung nanti sesuai dengan instruksinya. Nah, mungkin ini dibalik, X dikurang Y. Kalau seandainya X dikurang Y, maka hasilnya 85 dikurang 35, itu adalah 50 derajat gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Y dikurang X nggak ada jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya X dikurang Y, hasilnya 50 gitu. Nanti tergantung instruksinya ya. Oke ya, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.